Untuk kami di sini bagi-bagi tugas, bawahnya sama. Nanti ada biaya pembangunan bedah rumah ini. Mentari pagi menyapa penuh harapan, burung bernyanyi dalam kedamaian. Kita berbagi dengan rasa syukur, menjaga bumi dengan jujur. Singgasana alam, tempat kita berteduh, berbagi ikhlas tanpa pernah mengeluh. Hijau dedaunan setia menemani, alam mengajarkan arti hati yang murni. Mari genggam tangan, satukan jiwa, rawat bumi kita warisan bersama. Dalam ikhlas ada cahaya, alam tersenyum penuh bahagia. Singgasana alam, tempat kita berteduh, berbagi ikhlas tanpa pernah mengeluh. Hijau dedaunan setia menemani, alam mengajarkan arti hati yang murni. Singgasana alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dimanapun Anda berada, semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Bayu Andika. Semoga apa yang telah disisikan menjadi tabungan buat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan hari ini saya akan update kembali perkembangan pembangunan bedah rumah Teh Walimah di Kampung Nagrak, Desa Wangunsari, Kecamatan Naringul, Kabupaten Cianjur, bagian selatan. Bagi sahabat yang penasaran seperti apa dan bagaimana perkembangannya, ikuti terus videonya. Pagi hari ini kami mengutamakan memasang papan, Aeman menyelesaikan untuk kusen, dan untuk menutup bagian daripada gongsol ini saya rasa tidak akan lama. Sebelum saya melanjutkan aktivitas dalam pembangunan bedah rumah ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mengenai awal mula keluarga Teh Walimah. Awalnya di hutan di Gunung Tambagaruyung, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Alhamdulillah setelah dapat rezeki dari Bapak Bayu Andika, akhirnya keluarga ini direlokasi ke tempat kelahiran mereka sesuai dengan keinginan mereka, ke Kampung Nagrak, Desa Wangunsari, Kecamatan Naringul, Kabupaten Cianjur, bagian selatan. Bagi sahabatku yang kemarin berkomentar, kasihan Kang, itu dari hutan masuk hutan.
kenapa Akang tidak carikan tanah yang dekat dengan perkotaan? Sebelum kami sampai di Kampung Nagrak ini, 2 hari saya muter-muter di daerah Ciwidey untuk mencari tanah untuk mereka. Untuk tanah, alhamdulillah sudah dapat. Cuman karena keinginan mereka itu sudah bertahun-tahun, jauh-jauh hari mereka ingin pulang ke kampung halamannya, yaitu Kampung Nagrak. Walaupun jaraknya sangat jauh, harus menempuh 5,5 sampai 6 jam perjalanan untuk bisa sampai ke Kampung Nagrak ini, melewati beberapa hutan, karena posisi Kampung Nagrak ini berada jauh di pedalaman Cianjur bagian selatan, kampung di tengah hutan yang dipadati dengan rumah-rumah penduduk. Tapi itu tidak menjadi halangan saya, tetap saya harus mengikuti keinginan mereka supaya mereka betah. Karena untuk rumah ini tidak boleh diperjualbelikan dalam bentuk apapun. Perjuangan dalam pembangunan bedah rumah ini terus terang sangat berat. Bukan hanya perjalanan yang sangat jauh. Untuk biaya pembangunan bedah rumah ini 2 kali lipat. Saking jauhnya dari material tempat pembelanjaan bahan bangunan sampai ke lokasi ini. Maka dari itu, supaya saya bisa menghemat biaya dalam pembangunan bedah rumah ini, untuk atas daripada rumah ini menggunakan asbes, bukan genting. Kalau menggunakan genting, selain daripada mahal, untuk genting pun sangat lambat, karena material di sini untuk belanja genting itu ke Garut, ke Bungbulang, dan itu memakan waktu. Belum lagi kelangkaan daripada genting saat ini ya pasti memerlukan waktu beberapa minggu. Supaya bisa mengejar waktu, bisa selesai sebelum bulan puasa, atas daripada rumah ini menggunakan asbes. Untuk saya pribadi, dalam menyampaikan titipan dari hamba-hamba Allah yang mengharapkan ridho Allah, apalagi berbentuk rumah seperti ini, tetap saya mengikuti ukuran, jangan sampai terlalu tinggi, juga jangan sampai terlalu rendah, sama rata sejajar dengan warga-warga yang lain. Untuk RAB pembangunan bedah rumah ini yang saya laporkan kepada Bapak Bayu Andika, saya menghitung membuat RAB-an di Ciwidey, karena awalnya kan rencananya di Ciwidey. Sehingga setelah sampai di sini dengan jarak tempuh yang sangat jauh, terjadi pembengkakan biaya bahan-bahan bangunan 2 kali lipat, ya dengan otomatis untuk RAB-an insya Allah saya akan laporkan kembali kepada Bapak Bayu Andika. Kemudian mengenai kamar mandi, pada saat kunjungan tim Bapak Bayu Andika ke sini, beliau juga sudah melihat daripada kondisi kamar mandi neneknya Depkan yang seperti itu. Sehingga saya musyawarah sama tim Bapak Bayu Andika yang akhirnya keputusannya untuk kamar mandi pembangunan bedah rumah ini pintunya di luar. Saya ingin 1 kamar mandi ini bisa digunakan oleh neneknya Depkan dan saudaranya Teh Walimah yang di atas. Mengenai ukuran daripada rumah ini, awalnya 4,5 ke 6,5. Karena saya melihat daripada posisi lahannya yang tidak memungkinkan untuk membuat ukuran lebarnya 4,5 dengan panjang 6,5, akhirnya untuk lebarnya dikurangi jadi 4 meter ke 6,5 meter dengan 3 kamar di dalamnya. Sehubungan saya memikirkan untuk keluarga Teh Walimah ini banyak. Ya, ada Depkan, ada Rafael, dan ada Wulan. Wulan perempuan, ya tidak mungkin 1 kamar dengan Depkan. Target saya dalam pembangunan bedah rumah ini 26 hari sudah harus selesai. Alhamdulillah, meskipun saya membawa tim hanya 2 orang, warga di sini termasuk masih saudara si Teteh itu ada yang ikut bekerja. Belum lagi ada bantuan dari keluarga si Teteh di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam pembangunan bedah rumah ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengalami kendala, mengalami keterlambatan sesuai dengan targetnya.
Untuk kami di sini bagi-bagi tugas. Aiman mengerjakan daripada kusen, Audin nyerut, kemudian saudara si Teteh dan warga di sini sang papan. Untuk suami si Teteh merapikan daripada halaman ini. Kelihatan sekarang lebih luas kesananya. Cuman tetap untuk tanah ini masih labil dikarenakan ini tanah uruyan. Bah. Tah. Waktu sudah menunjukkan jam 5 dan kami istirahat. Nampak untuk bagian depan daripada rumah ini ada 3 anak suhunan. Modelnya hampir sama seperti rumah Mak Cucun. Hanya saja di bagian atas untuk rumah ini menggunakan asbes. Untuk di bawahnya sama. Nanti ada bangku di sana atau balai, mungkin 3 lembar papan, kemudian di sini nanti akan di flooring. Untuk variasi daripada loster hampir sama, hanya saja untuk loster di sini ukurannya ke bagian sini tidak akan kami tutup menggunakan GRC ya. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian jendela, kalau di rumah Mak Cucun, jendela yang 2 di bagian tengah rumah. Tapi untuk rumah ini, jendela yang 2 itu di bagian kamar maju. Sehubungan kalau kami pasang 2 jendela di bagian ruangan tengah, untuk ukuran daripada lebar bagian rumah itu habis. Karena untuk ukuran rumah ini kecil, 4 meter ke 6,5 meter. Awalnya saya membuat RAB-an untuk rumah ini 4,5 meter. Sehubungan dikarenakan lahan kesananya itu mepet, sekarang kelihatan lebih luas. Tadi suami si Teteh merapikan sehingga kelihatan lebih lebar. Awalnya itu sampai sebelah sini itu ada cangkul. Nanti di bagian sini ada 2 jendela, kemudian di dapur itu 1. Untuk kamar rumah ini ada 3. Yang pertama paling ujung itu 2 meter, yang tengah 2 meter, dan yang depan 2,5 meter. Semua kamar sama diberi jendela dengan ditutup buka supaya sirkulasi udara keluar masuk lebih leluasa, sehingga rumah ini di dalamnya lebih nyaman, tidak pengap seperti itu. Nah, ini kamar yang tengah 2 meter, kemudian yang di sana yang paling ujung juga 2 meter. Untuk kamar yang 2 ini jendelanya di sebelah sini. Ya, kecuali kamar maju karena sudah diberi 2 jendela di depan, jadi kami tidak akan beri jendela lagi di bagian samping. Itu untuk kamar maju. Lahannya sekarang ke sana lebih luas. Dari pagi suami sudah merapikannya sehingga kelihatan. Saya rasa aman. Nanti di atas sana akan dipancuh atau dipagar oleh bambu. Alhamdulillah untuk hari ini papan sudah hampir full. Tinggal di bagian sini yang belum kami pasang. Mari kita lihat ke sebelah sini. Untuk pemandangan rumah ini terus terang dari sini ke sana itu pemandangannya luar biasa, langsung ke sawah. Apalagi kalau seandainya kondisi padinya sedang hijau, mantap dah kita duduk di sini. Di bagian sini nanti kami akan beri plafon full sampai ke sana. Nah, awalnya sampai di sini. Untuk
lemahannya. Ya, sekarang sudah lebih lebar. Saya rasa aman. Cuman untuk kondisi daripada lemahan ke sebelah sini belum padat, masih baru. Untuk kayu saya rasa cukup. Dan ini bagian belakangnya. Nanti untuk dapur kotor di sebelah sini. Ya, jadi untuk rumah ini panjangnya 6,5 itu dibagi 3 kamar. Kemudian sisanya ruangan tengah itu dibagi 2. Ke sana itu ruangan rumah, ke sebelah sini fungsinya dapur, cuman bukan dapur kotor. Nampak kelihatan dari pemasangan dan jenis kayu pun terus terang saya rasa sangat bagus. Terlihat tidak ada kayu yang bengkok. Kalau untuk kayu luar biasa di sini. Hanya saja ini nih bahan-bahan yang dibeli dari material terus terang 2 kali lipat harganya. Sehubungan kondisi jarak yang sangat jauh untuk bisa sampai ke kampung Nagrak ini. Di bagian senderan tahanan supaya nanti ketika ada orang duduk GRC tidak pecah. Itu khusus untuk GRC yang luar dalam. Nanti saya akan sesuaikan. Kalau seandainya GRC-nya cukup, semuanya akan full luar dalam ditutup dengan GRC. Kalau seandainya tidak cukup, ya nanti kami akan utamakan di bagian ruangan tengah dan kamar paling depan ini untuk double GRC. Ya, nampak kelihatan untuk warna daripada papan kecoklat-coklatan sudah dipastikan. Umur daripada kayu ini sudah cukup dan sudah dipastikan kalau sudah warnanya seperti ini sudah kayu sudah keras seperti itu. Alhamdulillah. Seperti inilah kalau kita lihat dari atas ada 3 anak suhunan. Di bagian asbes bagian depan sengaja belum kami pasang. Sehubungan untuk ampik daripada penutup sunan yang paling atas itu belum kami selesaikan. Saya rasa untuk pemasangan daripada asbes ini tidak akan lama. Di sini kami mengutamakan kerjaan yang dianggap ribet seperti memasang papan, kemudian membuat kusen dan membuat master. Itu yang paling ribet. Kalau untuk masang ini ya saya rasa tidak akan lama. Sehubungan saya sudah cukup kelelahan dari pagi bekerja membantu para pekerja di sini. Sepertinya untuk laporannya saya akan akhiri di sini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan tutur bahasa yang kurang sopan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.